Salam Rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan sebagai kapital. Sebelum itu, perkenalkan saya Lesti Rubuniti Sitorus, NPM 2113862200016 dari Universitas 17 Agustus 1945, Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan sebagai kapital. Nah, apa sih kapital itu? Kapital berasal dari kata lain kapital, berarti kepala. Adapun artinya pada abad ke-12 adalah dana persediaan barang, sejumlah uang dan bunga uang pinjaman. Menurut Karl Marx, kapital merupakan suatu bentuk nilai surplus dan investasi yang diharapkan pengembaliannya, seperti pendapatan, keuntungan, atau laba dalam arti yang luas. Merujuk pada apa yang dijelaskan oleh Damsar, bahwa pengembangan makna kapital dalam kajian sosiologi pendidikan lebih bermakna pada surplus non-bendawi. Kapital yang dilahirkan oleh pendidikan tersebut berkembang dalam berbagai bentuk dan dimensi, seperti kapital manusia, kapital sosial, kapital budaya, dan kapital simbolik. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian ataupun arti-arti dari kapital-kapital tersebut. Kapital sosial, di mana kapital sosial merupakan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma, serta kekuatan yang menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual atau kelompok secara efisien dan efektif. Pendidikan sebagai kapital sosial. Mengikuti pendidikan formal dan informal, seseorang dapat memperoleh segala sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma, terutama dalam pendidikan formal. Ketika seseorang menyelesaikan studi di suatu tingkat pendidikan, seperti SD sampai perguruan tinggi, segera dia memperoleh predikat sebagai alumni dari suatu lembaga pendidikan formal di mana dia belajar. Kapital sosial yang diolah dari sumber daya jaringan alumni akan bertambah kuat bila orang tersebut mampu pula menciptakan suatu derajat kepercayaan antara dia dan para alumni lainnya. Selain itu, kapital sosial terjadi dalam masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan bersama terjadi dalam masyarakat dengan melakukan kerjasama dalam memberi bantuan penanganan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, yakni dengan cara bergotong royong dalam upacara adat dan perkawinan dalam masyarakat. Kapital tersebut memperoleh antara anggota masyarakat serta menjadikannya hubungan harmonis sehingga lebih mudah dalam menangani permasalahan sosial yang ada.
Penanganan permasalahan sosial yang ada ini menjadikan masyarakat mudah dalam mencapai kesejahteraan dan memperlancar pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kapital manusia. Dari gagasan oleh Suits mengemukakan bahwa kapital manusia menunjuk pada tenaga kerja yang merupakan pemegang kapital sebagaimana tercermin di dalam keterampilan, pengetahuan, produktivitas kerja seseorang. Menurut Robert M. J. Lawang, merumuskan kapital manusia sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan yang perlu untuk melakukan kegiatan tertentu. Pendidikan sebagai kapital manusia. Proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan sekedar sebagai suatu kegiatan konsumtif, melainkan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Pendidikan sebagai suatu sarana pengembangan kualitas manusia memiliki kontribusi langsung terdapat pertumbuhan pendapatan negara melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produktif dari tenaga kerja. Kapital manusia yang berkembang yang terlihat bawah pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang diperoleh seseorang yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan dalam kehidupannya dapat diperoleh di berbagai pendidikan, yaitu pendidikan formal seperti di sekolah, pendidikan non formal seperti pelatihan di tempat kursus, maupun pendidikan informal seperti belajar di surau. Kapital manusia yang didapatkan lewat pendidikan formal biasanya tidak dimiliki melalui ijazah atau sertifikat yang dimiliki, tetapi cenderung bersifat informal. Berikutnya, kapital budaya. Kapital budaya merupakan kepemilikan kompetensi atau pengetahuan kultural yang menuntun selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi tertentu. Batasan seperti marka reproduksi sosial, yaitu pemeliharaan pengetahuan dan pengalaman dari satu generasi berikutnya melalui sistem pendidikan. Pendidikan sebagai kapital budaya, bahwa pendidikan memberikan seseorang modal pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat perbedaan atau penaksiran nilai. Nilai sopan santun, malu, kerja keras, kejujuran, kepercayaan, dan lainnya dibentuk, diperkuat, dan dipertahankan melalui terutama pendidikan formal. Pendidikan membentuk kompetensi dan pengetahuan kultural seseorang. Kompetensi dan pengetahuan kultural tersebut memberikan seseorang referensi dalam berpikir, bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam bahasa. Nilai-nilai asumsi-asumsi, model-model tentang keberhasilan dan kegagalan, cantik dan jelek, indah dan buruk, sehat dan sakit, sopan dan alasan. Kapital simbolik. Kapital simbolik merupakan suatu bentuk kapital ekonomi fisikal yang telah mengalami transformasi dan karenanya telah tersamarkan, menghasilkan efeknya yang tepat sepanjang menyembunyikan fakta bahwa ia tampil dalam bentuk-bentuk kapital material yang
adalah pada hakikatnya sumber efek-efeknya juga. Pendidikan sebagai kapital simbolik. Kemampuan mengatur simbolik seseorang berbeda menurut kritis, status, otoritas, dan kehormatan sosial. Kemampuan mengatur simbol tersebut tidak diperoleh sejak lahir, tetapi didapat melalui pendidikan formal dalam keluarga. Keluarga kelas menengah atas diuntungkan dengan reproduksi sosial dalam keluarga, sehingga kemampuan mengatur simbolnya lebih tajam dan kuat dibandingkan dengan kelas bawah. Kompetensi dalam meraih prestis, status otoritas, dan kehormatan, oleh karena itu menguntungkan kelas menengah atas, sebab pendidikan yang dimasuki oleh anggota kelas bawah ternyata habitus dari kelas menengah atas. Sehingga kompetensi antara anggota kelas menengah atas dan menengah bawah berjalan tidak seimbang. Kapital simbolik oleh sebab itu melanggengkan stratifikasi sosial yang ada. Nah, hubungan antara kapital sosial, kapital budaya, dan kapital simbolik. Antara lain, sini ada perbedaannya. Yang pertama, sosial tidak langsung menjadi uang, perlu kondisi tertentu, kewajiban sosial, atau koneksi. Budaya tidak langsung menjadi uang, perlu kondisi tertentu, ijazah, sertifikat lainnya. Simbolik tidak langsung menjadi uang, perlu kondisi tertentu, keterampilan mengatur simbol. Persamaannya itu, sosial menjadi uang melalui pembentukan ekonomi. Budaya menjadi uang melalui pembentukan kapital ekonomi. Simbolik menjadi uang untuk melalui pembentukan kapital ekonomi. Dalam kapital manusia, kapital sosial, kapital budaya, kapital simbolik mempunyai hubungan yang inheren pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan penting sebagai sosialisasi terhadap semua kapital tersebut. Selain agen sosialisasi, pendidikan juga berperan sebagai agen hegemoni dalam kapital budaya dan kapital simbolik. Dengan demikian, pendidikan menjadi bermuara pada pertemuan antara kesemua yang kapital yang ada. Pendidikan memiliki peranan penting sebagai agen sosialisasi terhadap semua kapital yang ada, baik kapital manusia, kapital sosial, budaya, maupun simbolik. Selain sebagai agen sosialisasi pendidikan, juga berperan sebagai agen hegemoni dalam kapital budaya dan kapital simbolik. Dengan demikian, pendidikan menjadi simpul dari pertemuan antara kesemua kapital yang ada. Kesimpulannya yang bisa saya dapatkan, pentingnya peranan pendidikan sebagai human capital, membangun peradaban bangsa dan negara. Pendidikan merupakan suatu menuju bangsa yang hebat, pintar, dan berakhlak mulia, serta mampu menjawab tantangan dunia global di tengah kemajuan teknologi dan informasi. Lewat pintu masuk pendidikanlah manusia punya berwawasan luas, berdedikasi tinggi, dan mempunyai keterampilan yang handal, dan bisa berbicara di level lokal dan internasional. Tatkala
pemimpin mengabaikan betapa pentingnya pendidikan sebagai kapital dalam sistem sebuah negara, maka negara tersebut akan mengalami ketertinggalan jauh dari negara-negara lain yang sudah maju dari segala bidang. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan sebagai kapital untuk mewujudkan cita-cita pendidikan Indonesia di masa yang akan datang. Mengapa pendidikan sebagai kapital? Karena pendidikan merupakan suatu sarana pengembangan kualitas manusia, memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan keterampilan dan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan salam Rahayu. Rahayu.